Oke, nah apa itu safety? Ini kata yang sangat populer ya. Safety itu kalau kita masukkan, kita tanya ke Mbak Google, tadi saya coba itu, ada 3 miliar lebih informasi tentang kata safety ini ya. Dalam kurang dari 1 detik saya mendapatkan web informasi tentang safety. Berarti kata ini sangat populer. Tapi apa sebenarnya safety itu? What is safety then? Apakah safety itu berarti zero accident? Apakah safety itu berarti harus bebas dari segala risiko, freedom from dangers, bebas dari cedera? Apakah safety itu berarti error avoidance? Nah, tadi saya di awal sudah bilang to err is human, meng-avoid totally error is impossible ya. Nggak mungkin ya. Jadi apa sebenarnya safety? Atau mengikuti aturan? Saya udah ikut aturan bawa kendaraan, ikut prosedur, tapi kok tetap tabrakan juga saya di Jakarta ini. Saya bawa mobil pakai sabuk pengaman, kendaraan saya juga saya periksa dengan baik, tapi saya kecelakaan juga. Jadi sebenarnya apa itu safety? Ya, kita tentu mengingat bahwa mengeliminasi kecelakaan secara total itu tidak mungkin bisa dicapai. Ya kan? Kita akan mendapatkan kegagalan. Failure will occur. Meskipun in spite the most accomplished prevention effort. Maksudnya kita udah lakukan prevensi yang luar biasa. Kenapa? Why? Karena tidak ada benda, tidak ada sistem buatan manusia yang benar-benar bebas dari risiko dan error. Jadi menyadari betapa tidak sempurnanya kita, menyadari bahwa kecelakaan akan hadir menemui kita sewaktu-waktu tanpa ketok pintu, tanpa mengucapkan assalamualaikum, tanpa mengucapkan selamat pagi, just like that. Jadi waspada, waspada, dan waspada. Katanya orangnya udah meninggal gitu ya. Waspada, waspada itu. Jadi kalau boleh saya kutip sedikit motonya Pas Pampres ya. Pas Pampres itu punya moto ternyata ya, yaitu presiden dalam keadaan bahaya. Jadi siaga 1 terus menerus. Saya pernah bikin tulisan, saya kasih judul siaga 1 terus menerus katanya. Saya dikritik sama teman, Pak, kapan naik penggalangnya Pak, kok siaga terus. Jadi safety adalah kita siap untuk, atau kita menyadari betapa tidak sempurnanya kita, sehingga kita bisa mengalami kecelakaan sewaktu-waktu. Penyebabnya tidak harus rumit, ya. Penyebabnya bisa sangat sederhana dan akibatnya bisa sangat fatal, ya. Banyak sekali kecelakaan, apalagi di dunia aviasi, persoalan-persoalan yang sederhana saja, gitu ya. Cuman salah tekan tombol, lupa, jatuh pesawatnya. Atau sedikit show off, gitu ya. Pilotnya pengen show off di depan keluarganya, anaknya masih kecil, suruh duduk di kokpit, pesawatnya jatuh. Ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya simpel, sederhana, akibatnya fatal. Ya. Jadi keep in mind, kecelakaan akan hadir, akan menemui kita sewaktu-waktu, tanpa ketuk pintu. Jadi safety, what is safety then ya? Kalau saya kutip dari CSR 419, which is sama dengan IQ Doc 9859 sebenarnya, safety is the state in which risk of accident is reduced and maintained at or below acceptable level. Jadi dia bilang bahwa safety itu tidak mengatakan zero accident. Risiko di mana terjadinya kecelakaan diturunkan sedemikian rupa atau dipertahankan sedemikian rupa di bawah acceptable level. Nah, tentu pertanyaannya adalah acceptable level ini apa? Ya, acceptable level ini apa? Ya, ya acceptable level of safety dari satu company ke company yang lain berbeda, ya. Berbeda. Makanya dalam penerapan SMS kita harus
men-set acceptable level di company kita seperti apa. Ya. Sama, kesehatan ini acceptable level berkaitan dengan kesehatan safety. Kesehatan badan kita juga beda-beda. Ternyata ada orang yang asam urat 12 jalannya biasa-biasa aja, yang baru 9 jalannya diseret. Jadi acceptable itu beda-beda. Dalam dunia aviasi, di dunia penerbangan, perusahaan penerbangan yang punya pesawat hanya 3, jatuh 1, kolaps. Kenapa? Karena di menurut Undang-Undang Nomor 1 2009, untuk charter company, perusahaan charter, sekurang-kurangnya punya 1 pesawat dimiliki dan 2 dikuasai, jadi punya 3. Begitu jatuh 1, kolaps. Tetapi perusahaan penerbangan yang punya 200-300, jatuh 1 masih survive. Jadi acceptable level ini beda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, apa yang dimaksud dengan acceptable level of safety tadi adalah minimum level of safety performance of a company, ya, tingkat minimal keselamatan perusahaan dalam bentuk in term of performance target and performance indicators. Jadi nanti akan saya elaborate lagi di slide-slide berikutnya bagaimana men-set up performance target dan performance indicators. Ya, nanti akan kita sampaikan. Filosofi safety dengan quality, saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu ya bahwa hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin, hari esok harus lebih bagus dari hari ini. Jadi continual improvement, sama safety quality continual improvement. Makanya performance target dan performance indicators tadi secara periodik direview. Nanti akan di slide-slide berikutnya akan kita kupas lebih jauh mengenai performance target dan performance indicators. Oke. Nah, perusahaan penerbangan, perusahaan angkutan umum, perusahaan transport, bukan Kementerian Sosial, ya. Jadi tentu harus mempertimbangkan profit versus safety, ya. Jadi ICAO sangat tidak sependapat dengan yang mengatakan safety is the first, katanya gitu ya. Nggak setuju dia dengan konsep-konsep safety is the first. Zero accident, dia nggak setuju. Jadi kata-kata istilahnya ini kata-kata kaum munafikin lah gitu ya. Loh kalau istilahnya kalau di penerbangan ya, kalau pesawat biar nggak jatuh, pesawat itu musuh utamanya apa sih? Musuh utamanya gravitasi bumi ya. Kalau mau pesawat nggak jatuh ya jangan pernah terbang. Ya, jadi zero accident is impossible katanya gitu ya. Jadi kita tetap harus terbang. Kalau safety is the first ya pesawatnya on the ground aja, jangan terbang. Kan safety is the first. Makanya selalu ada namanya profitability atau profitabilitas dengan keselamatan. Harus seimbang. Atau dengan kata lain production versus protection. Ya. Jadi keseimbangan produksi dan proteksi adalah kunci keberhasilan perusahaan. Memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Ya. Jadi harus ada keseimbangan antara production dan protection. Production, resource yang dialokasikan untuk production itu apa? Production adalah untuk dalam perusahaan pengangkutan ya mengangkut barang, orang dari titik A ke titik B, itu production. Jadi menyediakan resource, menambah armada, menambah rute, itu adalah kiat-kiat untuk menambah production. Kalau protection ini apa? Protection adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam istilah kami, itu adalah memperkuat pertahanan safety kita, safety defenses. Ya, protection adalah memperkuat safety defenses. Nanti akan saya elaborate safety defenses itu atau mitigasi itu apa saja ya. Jadi production orientasinya meningkatkan profit perusahaan, meningkatkan revenue perusahaan, sementara protection melindungi terhadap
jadinya kecelakaan. Apa yang terjadi jika perusahaan orientasi production melupakan protection? Maka malapetaka, katastrofe. Apa yang terjadi jika perusahaan orientasi protection merupakan production? Maka chapter 11 ya, bankrupt. Ya. Jadi kalau ini saya gambarkan dalam format yang berbeda, yang vertikal ini adalah protection, ya, yang horizontal ini production. Ada dua garis imajiner di sini ya. Imajiner yang di atas ini ada namanya financial management, ya. Financial management tugasnya menjaga perusahaan agar tidak mencapai bankruptcy tadi, bangkrut tadi. Sementara yang di bawah ini selama ini yang jaga siapa gitu? Siapa? Akhirnya kita sebut bahwa safety management ingin menjaga di sini. Nah, area bermain kita itu di safety space ini, ya. Ini area bermain kita. Ya, kadang-kadang kita lebih orientasi pada protection karena habis ada kecelakaan, habis ada audit, gitu ya. Kita orientasi bikin training, bikin perubahan, itu cost, semuanya biaya. Bagian finance ini, financial management, mulai menyentuh sini pasti teriak. Dia punya indikator, ya. Kedua-duanya punya indikator. Kesehatan keuangan perusahaan, ROI, ROA, dan seterusnya. Sementara SMS juga punya ukuran-ukuran performance target, safety performance target, kesehatan safety perusahaan. Jadi dua-duanya saling jaga. Kadang turun lagi dan naik, ya. Iman saja kadang-kadang naik turun, apalagi amin, ya. Ya. Jadi selama area bermain kita di safety space tadi, ya insya Allah fine-fine saja. Oke. Sampai di sini mau ada pertanyaan, Pak? Belum, Pak. Belum, Pak Fuad. Belum, oke. Bapak, Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini teman-teman masih mendengar dengan cermat ini. Cermat ya, baik. Paparan baik. Pak Fuad. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo, silakan. Dari Bapak Ibu ini background-nya tadi yang saya catat, si background-nya mayoritas dari transportasi, Pak. Transportasi limbah. Tapi ada saya lihat ada yang berseragam ini, Pak Bagus misalnya. Pak Bagus dari mana ini, Pak Bagus? Background-nya, Pak Bagus, mohon. Sebentar, Pak. Ini Pak Bagus. Iya, saya lihat pakai seragam. Ada yang di industri aviasi lah ya. Kira aviasi udah. Teman-teman ada yang dari industri aviasi mungkin? Silakan tunjuk tangan atau buka. Transport? Nggak ada. Atau dari kereta api mungkin? Kereta api atau angkutan laut? Atau angkutan laut? Ya, kebanyakan darat nih kayaknya nih, Pak. Darat ya, baik. Oh, baik. Pak Dias dari laut itu, Pak. Pak Dias Saputra dari laut. Oke, baik. Ya, beliau WA. Oke. Baik. Masih berlanjut mengenai memahami SMS, SMK. Kenapa kita perlu safety management ya? Waktu kita mendesain suatu sistem, kemudian kita operasionalisasi sistem tadi, harapan kita pelaksanaan sesuai dengan baseline performance tadi. Ya. Jadi kita desain sistem prosedur, kita desain suatu sistem operasi tertentu, kita desainlah dan kita udah gariskan ini baseline-nya seperti ini. Dalam dunia nyata nggak seperti itu. Terjadi operasional performance itu berbeda dengan baseline performance. Ini yang disebut practical drift. Ya, practical drift itu wajar-wajar saja itu terjadi pasti. Practical drift ini makin lama makin melebar, mana terjadilah katastrofe. Ya, kita harus menyadari bahwa sistem kita ini tidak sempurna ya. Sehingga SMS ini atau SMK ini tujuannya mengembalikan sedekat mungkin atau menggeser sedekat mungkin operasional performance ke arah baseline performance.
ya, menuju jalan yang benar, kira-kira seperti itu, melalui proses SMK tadi, SMS tadi. Ya. Karena apa? Sistem kita tidak sempurna. We have to keep in mind, kita perlu ingat bahwa we have an imperfect system. Betapa tidak sempurnanya manusia. Sejak awal saya sudah bilang bahwa safety menyadari ketidaksempurnaan kita. Menyadari bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sempurna, gitu ya. Menyadari ketidaksempurnaan itu penting dalam menerapkan SMS atau SMK. Jadi apa sebenarnya SMS atau SMK? Ini saya ambilkan dari CSR 419. SMS is a systematic approach managing safety. Dalam mengelola safety ada pendekatan sistematis. Simple ya. SMS is systematic approach to manage safety. SMK adalah pendekatan sistematis dalam mengelola keselamatan. Nah, saya garis bawahi systematic approach. Sebenarnya apa sih yang dimaksud systematic approach? Ini saya kutipkan, saya ambilkan dari IQ dokumen 9859 edisi keempat tahun 2018 ya, section 9.1.2. Jadi katanya yang nama disebut systematic approach adalah SMS is designed continuously improve performance, safety performance by identifying hazard, continuously assessing safety risk, and mitigate the risk. Jadi pendekatan sistematis dalam SMK adalah mengidentifikasi hazard atau potensi yang bisa menimbulkan kecelakaan, ya, hazard, potensi-potensi yang bisa menimbulkan kecelakaan secara terus-menerus mengevaluasi risiko dan proaktif melakukan mitigasi risiko. Jadi yang esensial ada 3. Hazard identification, risk assessment, risk mitigation. Ya, SMK yang esensial 3 tadi, HIRAM, ya. Hazard identification, risk assessment, and mitigation. Hazard identification adalah mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa menimbulkan kecelakaan. Hazard identification adalah bahan bakarnya SMS. Jadi mesin SMS tidak akan berjalan kalau tidak ada proses identifikasi potensi yang bisa menimbulkan kecelakaan atau hazard tadi. Hazard identification adalah mengidentifikasi potensi bahaya atau problem. Nah, problem terbesar kita apa Bapak Ibu? Problem terbesar kita adalah kita tidak bisa mengidentifikasi problem. Your biggest problem if you cannot identify your problem. Jadi waktu saya pernah di SSP ya, SSP itu di dunia adanya di Kementerian Perhubungan, namanya State Safety Program atau SMS-nya negara, SMS-nya negara ya. Waktu itu 5 tahun saya di situ, saya ikut bergabung. Barangkali saya satu-satunya yang nggak punya NIK ya, non PNS, satu-satunya orang non PNS. Nah, seringkali kita mengaudit industri ya, datang ke industri, selalu saya tanya pertanyaan pertama ke safety manajernya, manajer safety-nya, Bapak, Ibu, problem di tempat Bapak Ibu yang kira-kira hazard yang potensi menimbulkan kecelakaan apa? Oh, di tempat kami nggak ada problem Pak, katanya gitu. That's impossible ya. Saya bilang that's your problem. Anda tidak berhasil mengidentifikasi problem adalah problem Anda sebenarnya. Karena manusia ini nggak mungkin nggak problem. Bahkan kalau di dunia aviasi katanya manusia ini tidak didesain untuk terbang loh. Kok ya mau terbang gitu loh. Itu aja udah problem. Jadi identification hazard atau potensi yang menimbulkan kecelakaan tadi adalah critical first step. Jadi langkah kritis pertama dalam melakukan proses SMK. Yang kedua, ya, yang esensial yang kedua, risk assessment. Risk assessment adalah upaya
untuk mengidentifikasi dari problem-problem tadi, melakukan assessment, memilih mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang sangat penting. Aktivitas memilah mana yang penting, mana yang kurang penting adalah aktivitas yang sangat penting. Ya. Apa yang terjadi kalau kita menganggap semua hal penting? Pada saat yang sama kita akan menganggap semua hal tidak penting. Ya. Jadi, oh semua penting Pak katanya. Nah, berarti semua hal yang lain juga tidak penting. Caranya bagaimana? Caranya dilihat dari dua hal ya, selalu assessment dalam kaitan dengan safety. Yaitu probability, seberapa mungkin potensi bahaya tadi atau hazard tadi berubah menjadi kecelakaan. Yang kedua, dimensi yang kedua, severity, tingkat keparahan. Jadi kalau itu terjadi, seberapa parah? Severnya seberapa sever ya. Jadi risk assessment tujuannya memilah mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang sangat penting. Resource kita terbatas. Resource kita terbatas sehingga kita fokus item-item yang memang kita anggap penting. Ya, dilihat dari seberapa mungkin probabilitas potensi bahaya tadi berubah menjadi kecelakaan, dan kalau itu terjadi seberapa parah. Esensial yang ketiga, mitigasi. Risk mitigasi adalah upaya memperkuat pertahanan safety kita dengan tujuan mengurangi probabilitas, mengurangi severity, mengurangi kemungkinan terjadinya hazard berubah menjadi kecelakaan, atau mengurangi hazard, tingkat keparahan hazard berubah menjadi kecelakaan, atau dua-duanya sekaligus. Jadi risk probability, risk severity, or both. Itu mitigasi tujuannya. Ya. Dengan cara memperkuat pertahanan safety kita. Nah, pertahanan safety kita ini nanti akan saya elaborate lagi, yaitu setidak-tidaknya ada salah satu, salah dua, atau salah tiga dari TTR. Ya. Teknologi, alat produksi kita perawat dengan baik, kita modifikasi dengan baik, teknologi, nanti akan saya elaborate lagi ya. Yang kedua, yang kedua, training, jadi teknologi training, pelaku-pelakunya, orang maintenance-nya, drivernya, pilotnya, itu kita berikan training, initial training, continuous training, kemudian regulasi atau prosedur. Jadi TTR. Ya, saya selalu mengatakan melakukan mitigasi itu harus ada salah satu, salah dua, atau salah tiga dari TTR tadi. Ya. How we organize SMS. Ya. Pertama kita harus punya namanya safety committee. Ada yang menyebutnya safety review board, safety committee meeting, ya, safety committee apalah, whatever name it. Kemudian harus ada departemen yang responsible terhadap safety, ya, safety department. Ada kelompok yang kita sebut safety action group, SAG, ya. SAG ini bukan singkatan semua agak gila ya, tapi safety action group. Saya kasih huruf S di situ, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 20, bisa 30. Bahkan di GMF, di Garuda, karena karyawannya puluhan ribu, ya ada lagi SAG, di bawahnya ada lagi SSAG, Sub Safety Action Group. Kalau sub Safety Action Group belum ada, ya, turun satu aja. Cucu belum ada cucu. Jadi Safety Action Group. Dari judulnya kan sudah jelas action, berarti memang dia pelaksana, gitu ya. Kemudian tentu pelaksanaan, execution. Inilah proses yang harus dilakukan. Tugasnya Safety Committee memberikan arahan dan keputusan, ya, direction and decision. Tugasnya Safety Executive Board melakukan mitigasi, memperkuat safety defenses tadi, TTR tadi diperkuat, training karyawannya, rawat pesawat-pesawatnya, rawat mobil-mobilnya, rawat kapal-kapalnya, ya, itu mitigasi, ya, TTR. Prosedurnya diperbaiki, baru lakukan pelaksanaan. Kemudian ada safety department yang
melakukan assessment, melakukan risk mitigation, melakukan safety assurance. Kemudian dia melaporkan performanya kepada safety committee. Jadi safety department ini membuat report kepada safety committee. Nah, safety committee aturan di CSR 19 maupun di IQ dokumen 9859 maupun di SMK PAU tadi PP 37 tidak ada kata berapa lama harus bersidang, berapa lama harus meeting, nggak ada. Tetapi rule of the thumb atau pengalaman-pengalaman empirik sekurang-kurangnya setahun sekali lah, sekurang-kurangnya. Tetapi best practices ya, best practices umumnya minimum 2 kali. Di perusahaan saya sebelumnya di Heavy Lift yang perusahaan charter itu setiap 3 bulan kita ada meeting namanya safety committee meeting. Safety committee meeting. Nah, safety committee meeting ini juga memberikan planning dan target. Tadi ada pertanyaan bagaimana kita hari ini lebih bagus dari kemarin. Ya tadi dari planning and target. Ini loh yang saya rencanakan ya. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari tentu ada coordination antara SAG dengan safety department. SAG ini apa sih sebenarnya? SAG ini bisa bermacam-macam approach-nya. Ada yang maunya approach-nya struktural, departemental, departemen A, SAGA, departemen B, SAGB gitu. Ada yang maunya membuat proyek tertentu. Ya, misalnya kalau di pesawat itu ada peristiwa yang disebut rem accident misalnya. Kemudian tabrakan antar pesawat ditabrak traktor atau senggolan antar pesawat di darah itu namanya rem accident. Kita bisa buat SAG rem incident prevention misalnya gitu ya. Kita bikin SAG dari berbagai departemen. Bisa juga kita buat yang SAG berdasarkan base tertentu karena kita punya 5 base, ada satu di Timika, satu di Balikpapan, satu di mana lagi, SAG Timika, SAG Balikpapan bisa. Ya, jadi variannya banyak SAG, tetapi intinya fungsi SAG ini adalah eksekutornya. Sementara safety department, expertnya ada di safety department. Ya, ini banyak yang terjadi salah, seolah-olah safety department yang eksekutor gitu, padahal ya bukan. Dan banyak terjadi kesalahan waktu safety committee meeting yang memimpin safety manager. That's totally wrong ya. Harus accountable manager. Nanti akan saya jelaskan. Baik. Ini role-nya, perannya. Safety committee recommendation decision ya tadi. Kemudian menentukan kinerja safety dan target, mengevaluasi kinerja safety, memberikan arahan strategis kepada SAG, arahan dan monitor implementasi SMS, memastikan, ini yang paling penting nih, memastikan alokasi sumber daya yang diperlukan. Nah, safety committee tadi dipimpin oleh 1 orang, hanya boleh 1 orang ya, accountable manager. Accountable manager, kalau di kita kan accountable sama responsible hampir sama ya, tanggung jawab ya, padahal beda ya. Accountable manager itu 1 orang, kalau kita klik accountable manager itu konon gini, orang yang menyiapkan lehernya untuk dipotong apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Jadi accountable manager umumnya CEO, umumnya CEO. Tugasnya mengembangkan, membuat kebijakan safety, menetapkan objektif safety indicator dan kinerja safety, komunikasi kebijakan safety dan objektif, memberikan sumber daya finansial dan SDM, overseeing safety, operational safety, mengelola identifikasi hazard dan analisa risiko, implementasi mitigasi atau langkah korektif, mengevaluasi dampak safety dan perubahan operasional, mempertahankan kinerja safety,
mengelola pelatihan safety dan promosi. Bayangin tugas-tugasnya begitu banyak gitu loh. Memang ada safety department. Safety department ini sebagai expert panel ya, sebagai konsultan internal dalam perusahaan ya. Tetapi eksekutornya, pelaksananya ya SAG tadi. Kemudian ada safety department yang dipimpin oleh seorang safety manager. Memfasilitasi hazard identification risk assessment karena mereka isinya orang-orang expert di bidang safety biasanya ya, bukan biasanya, seharusnya memonitor keefektifan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan, melakukan audit, observasi lapangan, melaporkan kinerja safety secara periodik. Jadi secara periodik menyampaikan kesehatan safety di dalam perusahaan, merencanakan mengelola pelatihan, eksekutornya SAG tadi, managing safety implementation, SMS implementation, mengelola implementasi SMS. Dokumentasi, ini tugasnya safety department, mengelola dokumentasi. Advice, ya tadi karena dia juga sebagai internal consultant, maka dia akan memberikan advice, saran, aspek-aspek safety. Kemudian dia juga liaison, ya penghubung dengan otoritas. Inilah tugas-tugas safety department. Jadi kita mendevelop planning dan target, pertama-tama kita buat namanya safety objective. Safety objective ini adalah statement, pernyataan, achievement yang akan kita capai dalam hal safety. Ya. Kemudian direction, arah organisasian aktivitas safety itu seperti apa. Ini harus konsisten dengan safety policy. Jadi pertama dari safety policy diturunkan menjadi safety objective. Kemudian direction, strategic direction, arah strategis dari proses SMS. Ini isi dari safety objective ya. Kemudian dari sini kita dibuatlah namanya performance indicators. Ya. Performance indicator ini harus related atau berkaitan dengan objektif. Kemudian kita harus pertimbangkan ketersediaan data. Ya, data-data yang ada. Kemudian harus spesifik dan quantifiable, spesifik dan terukur. Harus realistik. Ini performance indicators. Dari performance indicators kita tentukan target, karena hari ini harus lebih bagus dari kemarin, maka kita harus bikin target. Secara periodik kita review target tadi ya. Bisa short term sifatnya, jangka pendek, bisa jangka panjang. Jadi kita bisa bikin target tahunan, bisa target bulanan, bisa target mingguan, bisa 5 tahunan. Tujuannya apa? Men-track achievement-nya seperti apa? Memantau sudah sampai di mana kita. Kita pertimbangkan toleransi terhadap risiko dan harus realistik. Bisa kita capai, ya. Ada yang menyebut komponen SMS atau ada yang menyebut pilar, ya. Jadi ada 4 pilar SMS atau 4 komponen utama SMS, yaitu policy and objective, kedua safety risk management, ketiga safety assurance, keempat safety promotion. Jadi ada 4 komponen dasar SMS atau orang sering ada yang menyebutnya pilar ya, 4 pilar ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal, SMS bukan hanya program. SMS adalah perubahan perilaku, perubahan orang-orang di dalam organisasi kita, perubahan perilaku orang-orang dalam organisasi kita. Apa itu safety cultures? Budaya safety atau safety culture ada produk budaya korporat. Ya. Budaya korporat terkait safety berpengaruh pandangan kolektif karyawan terhadap safety. Budaya safety diatur dan diasup oleh kata-kata tindakan para manajer senior. Tadi saya bilang di beberapa saat yang lalu. Kalau not even single word pimpinan perusahaan bicara safety, pentingnya safety kepada karyawan, yang diomongin selalu profit, yang diomongin selalu revenue, yang diomongin selalu duit. Kita harus menghasilkan, kita harus survive, ya. Forget it. Karyawan pasti nggak concern sama safety. Jadi inti pertamanya harus tone of safety is set and nurtured
by the word of action of senior management. Ya, senior management penting. Nah, komponen safety cultures. Kalau menurut James Risen, lagi-lagi James Risen saya pakai, setidak-tidaknya ada 4 komponen utama terkait dengan safety cultures. Pertama yang disebut informed cultures, reporting cultures, just cultures, learning cultures. Human error. Error must be accepted as normal component of any system where human and technology interact. To err is human. Ya. To err is human. Error atau alpha atau khilaf harus diterima sebagai kondisi normal pada sistem di mana ada interaksi manusia dan teknologi. Understanding how normal people commit to error is fundamental to minimize the human error. Jadi memahami betapa normalnya manusia melakukan error tadi penting dengan tujuan meminimalkan error tadi. Jadi mengeliminasi error totally impossible ya. Kenapa? Karena manusia ini tempat lupa apa. Mungkin hari ini kita sudah melakukan beberapa error. Kita lupa kunci mobil, kita lupa naruh kunci, kita lupa apalagi ya, atau ngajak jalan-jalan istri lupa kalau bawa istri ya bisa juga. Itu parah kalau itu ya. Jadi to err is human, ya. Mengetahui betapa normalnya manusia melakukan error. Nah, berita buruknya tadi to err is human, tapi berita baiknya bisa dikelola. Kita bisa manage error tadi, ya. Jadi error, human error are manageable. Bagaimana cara manajemennya? Yaitu improve teknologi, relevant training, appropriate regulation and procedure. Lagi-lagi TTR ya, itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi teknologi, maksudnya gimana Pak? Ya kalau error terus muncul sinyal. Oh kalau pelupa ya masuk di tas di situ ya. Nah, itu teknologi. Training, training berkelanjutan. Training itu ada initial training, ada continuous training istilahnya ya. Ada lagi remedial training ya, habis melakukan kesalahan dikatakan remedial. Kemudian ikut prosedur, regulasi, prosedur. Ini adalah upaya-upaya, tapi intinya managing error apa? Dengan memperkuat pertahanan safety kita. Ya. TTR tadi, teknologi, training, regulation. Nah, error beda dengan violations. Error which are normal human activity, a difference, distinct from violation. Error apa atau khilaf berbeda dengan pelanggaran, violation. Kedua-duanya bisa menyebabkan situasi yang berbahaya, hazardous situation. Perbedaannya terletak pada niatnya, the intent. Violation dilakukan dengan sengaja, sementara error dilakukan tidak sengaja. Nah, violation ternyata ada tipe-tipenya ya. Kalau error kita bisa manage tadi ya dengan TTR tadi. Violation setidaknya ada 3 tipe ya. Tipe pertama yang disebut routine violation, situational violation, ada exceptional violations. Routine violations adalah common practice, praktek yang biasa-biasa saja ya. Kalau kita naik kendaraan, orang biasa-biasa saja, nggak pakai sabuk pengaman ya, it's common practice. Nggak pakai masker, itu biasa-biasa saja gitu ya, di satu daerah begitu pakai masker jadi kelihatan aneh. Itu common practice ya. Violating this rule has become a group norm. Norma grup kita itu memang begitu gitu. Ya. Routine violation must be condoned by management. Mestinya routine violation ini harus dimaafkan karena semua orang begitu gitu.
Semua orang kalau kerja ya nggak perlu pakai masker, gitu. Semua orang kalau bekerja, kalau di naik mobil ya nggak usah pakai sabuk pengaman, gitu. Begitu ada kecelakaan baru, loh kenapa nggak pakai sabuk pengaman? Disalahkan, ya. Ini violations yang harusnya yang kita eliminasi rutin violation-nya tadi. Kalau semua orang common practice, ya, gitu ya. Saya sering ngeledek begini ya, di suatu kawasan gitu, for security reason katanya ada tulisan untuk pemeriksaan security setiap pengemudi harus turun dari kendaraan. Gitu. Nah, tapi orang lewat-lewat aja gitu ya. Nggak ada yang orang yang turun dari pengemudi yang turun dari kendaraan. Kecuali waktu itu ada yang turun satu, tapi cuma mau meriksa ban kempes apa enggak gitu, bukan karena perintah itu gitu. Jadi itu common practice. Setiap orang dalam organisasi ya nganggap regulasi aturan itu nggak penting. Ini kondisi pertama ya. Kondisi kedua, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia nggak mengikuti prosedur ya, pelaksanaan tersesat. Ya. Ada kondisi yang membuat dia atau kondisi faktual yang dia hadapi, misalnya toolnya nggak ada, pengawasan kurang, SDM-nya kurang, banyak yang cuti. Ya udah Pak, kita nggak ikut prosedur dulu lah Pak. Ini lagi situasi kayak gini nih, lagi pandemi Pak, orang lagi work from home semua nih Pak, yang kerja cuma 2 orang Pak. Gitu. Ini situational violations. Ya. Ada situasi, ada yang ketiga yaitu exceptional. Nah ini yang jarang kita temui. Ini yang paling temui barangkali situational violations. Ini juga manajemen harusnya tanggung jawab karena ketidakadaannya itu sebenarnya karena manajemen juga. Manajemen tetap menetapkan target padahal ada situasi di mana tidak ada resource yang diperlukan. Sementara kalau di exceptional violations, jelas yang salah adalah pelaksana karena dia nggak punya alasan buat melanggar aturan tadi. Jadi pelaksana selalu melanggar aturan dan mengabaikan konsekuensinya. Nah, ini jarang kita temui, tapi kalau ini kita temui ya mestinya satu-satunya cara ya orang ini kalau bisa dibina, bina, kalau nggak bisa ya dibinasakan. Ya, jangan ada di organisasi kita. Karena dia memang eksepsional. Pokoknya Pak, saya nggak mau ikut prosedur ya. Susah. Oke. Ini human error ya. Sebenarnya saya ada beberapa slide lagi mengenai pengelolaan human error ya. Tetapi karena terbatas waktu, lain kesempatan lah kita diskusikan mengenai managing human error tadi. Kita ke topik yang baru lagi yaitu penyebab kecelakaan atau recent model atau accident model, atau ada orang yang menyebut Swiss cheese model. Ya, Swiss cheese model. Jadi lagi-lagi James Reason lagi nih. James Reason bilang bahwa accident require coming together number of contributing factors. Ada S di sini ya. Each one necessary to breach system defenses and may involve active failure at operational level and latent condition. Kecelakaan itu tidak ada yang single faktor. Ya, selalu ada beberapa faktor yang berkontribusi sekaligus. Setiap faktor melanggar sistem pertahanan dan melibatkan kegagalan aktif dan kondisi laten. Jadi ada active failure atau kegagalan aktif, ini di level operasional personal. Yang jatuhin pesawat terbang itu ya pasti pilot, yang nabrakin mobil itu ya supir, yang ngerusakin salah pasang komponen ya teknisi, itu udah pasti. Ya, active failure. Tapi ada latent condition, jadi ada kondisi-kondisi yang itu di level manajemen yang menyebabkan dia melakukan itu. Jadi ibarat sederhananya gini, ilustrasi sederhananya ya. Misalnya ada aparat
keamanan yang memiliki senjata. Nah, senjata itu kalau anak kecil kan nggak tahu apa-apa ya, ditaruh di mudah terjangkau, loaded, ada pelurunya, ditaruh di atas meja. Itu latent condition, tidak akan terjadi kecelakaan kalau tidak ada active failures. Active failure-nya apa? Ada anak kecil main-main karena biasa nonton TV, dia kokang, dia tembakin ke temannya. Itu terjadi peristiwa. Jadi latent condition-nya harus kita eliminate juga gitu ya. Jadi kita jangan fokus ke active failures. Kalau kita fokus ke active failures ya kita fokusnya ke menghukum pelaksana. Ya. Istilah saya selalu bilang bahwa kalau punya license cabut license, yang nggak punya license cabut nyawanya gitu ya. Itu tidak menyelesaikan masalah karena kita hanya fokus ke active failures. Padahal ada latent condition. Nah, ini James Reason bilang seperti ini. Makanya dibilang keju Swiss ya atau Swiss cheese model karena setiap sistem itu jadi istilahnya ada 5 level. Level pertama yang disebut unsafe act. Ini active failures, ada unsafe act precondition, ada unsafe supervision, ada faktor organization factors. Unsafe act ini pelaksananya. Unsafe act precondition adalah kondisi-kondisi yang menyertainya. Ya. Unsafe act supervision adalah supervisinya. Faktor-faktor yang berkait dengan organisasi. Kenapa disebut keju Swiss tadi atau Swiss cheese model tadi? Karena bolong-bolong kayak keju Swiss gitu. Nah, bolong-bolongnya ini atau disebut juga fail or absent defenses itu lurus seperti itu, maka accident yang terjadi. Jadi James Reason itu selalu bilang bahwa setiap accident itu ada contributing factors, pakai S. Ada faktor yang berkontribusi. Kalau kita uraikan, bisa setidaknya ada 4 level. Level pelaksana, yaitu level unsafe act eksekutornya, active failure, precondition-nya, level kedua, level ketiga supervisinya, level keempat, faktor-faktor yang berkait dengan organisasi. Oke, ini selintas saja mengenai reason model ya. Jadi waktu kita melakukan investigasi, keep in mind, jangan fokus pada active failures. Kita harus lihat ada situasi-situasi yang menyebabkan si active failure tadi, pelaksana tadi, melakukan error atau violations. Oke, ada pertanyaan? Kita akan ke topik yang lain, yaitu, dan ini terakhir ya, topik terakhir. Oke. Mengenai Pak Fuad, effective safety reporting. Ya, silakan. Ada pertanyaan, tapi karena ini session terakhir, mendingan dihabisin dulu, Pak, baru kita ke pertanyaan. Oke, baik. Oke, jadi lanjut, Pak. Tadi saya flashback sedikit mengenai SMS. Yang esensial, yang inti, yang penting dari SMS ada 3, yaitu hazard identification, risk assessment, risk mitigation. Hazard identification adalah critical first step dalam implementasi SMS. Hazard identification ada 3 metode. Metode reaktif, peristiwanya sudah terjadi. Metode yang kedua adalah metode proaktif. Secara proaktif mengidentifikasi hazard sebelum terjadi peristiwa. Ada metode prediktif. Secara real time, atau bahkan aktivitasnya belum kita lakukan. Nah, yang paling efektif dari hazard identification adalah proaktif. Paling murah meriah. Paling gampang sebenarnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu kita melibatkan orang-orang di dalam organisasi kita. Ya, yaitu melalui safety reporting. Jadi safety reporting ini harapannya adalah bukan peristiwa yang sudah terjadi, tetapi kalau memang ada peristiwa yang terjadi ya dijaring aja sekalian. Tetapi harapan kita justru terhadap yang belum terjadi.
Ya, jadi yang proaktif. Nah, kita harus memiliki efektif. Sorry, ini bukan slide terakhir, tapi topik terakhir, Pak Putra tadi. Safety reporting itu terdiri dari mandatory safety reporting, ya. Ini peristiwa sudah terjadi, ya. Accident, incident, serious incident itu harus dilaporkan. Tapi ada namanya voluntary safety reporting. Nah, kita fokus kepada voluntary safety reporting. Kalau mandatory, kalau Bapak Ibu nggak ngerjakan, ada konsekuensi, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi. Tetapi di voluntary, sukarela, ya ini yang harus kita garap, ya, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang tidak tertangkap oleh mandatory reporting tadi. Nah, voluntary reporting tergantung pada partisipasi pekerja di lapangan, iklim organisasi, suasana saling percaya, dan budaya adil. Jadi ada 3 syarat utama waktu kita mendevelop effective safety reporting. Jadi harus orang partisipasi, karena orang-orang di lapangan ini yang paling ngerti situasi di lapangan. Kemudian kita buat iklim organisasi yang adil, ya, iklim organisasi yang terbuka, sehingga orang mau bersedia untuk membuat laporan, dan harus ada atmosphere of trust, ada saling percaya, dan budaya adil. Ya, ini 3 syarat yang penting waktu mau mendevelop voluntary safety reporting. Kenapa sih umumnya orang malas, enggan untuk membuat laporan, ya? Malu-maluin biasanya, embarrassment. Self incrimination, waduh, saya yang bikin laporan, masa saya yang salah, saya bikin laporan. Habis itu dihukum lagi, retaliation. Nah, ini biasanya rekan kerja, awas lapor loh, motor gua kempesin, ya. Retaliation. Atau sanction, ya, atasannya. Saya tadi nyemplungin baut di situ, malah datang ke situ, ya udah kamu mulai besok pulang deh, nggak usah kerja lagi. Pasti nggak mau lapor dia, ngapain dia lapor? Lapor habis itu malah jadi dipecat, mendingan dia diem-diem aja. Ya, tadi di contoh yang ilustrasi yang saya buat tadi. Apa yang harus dilaporkan? What to report? Nah, ini pertanyaan klasik, ya, tetapi jawabannya sederhana sebenarnya. Something can be done to improve safety. Apa saja yang menurut kita bisa improve safety? Orang lain bisa belajar dari laporan itu. Other personal could learn from the report. System and inherent defenses did not work as advertised. Nggak kayak di iklan, Pak. Pelaksanaan di lapangan ini nggak seperti itu, ya. Nah, hal-hal baik boleh dilaporkan tidak? Boleh, ya. Misalnya kita melihat orang kerjanya benar, itu bisa orang lain bisa belajar. Itu contoh si A itu bisa kita laporkan. Jadi hal yang baik, yang benar itu juga bisa dilaporkan. Jadi sangat luas, ya, sangat luas. Nah, langkah-langkah dalam mengembangkan sistem pelaporan keselamatan yang efektif ada 3. Langkah pertama, kita harus memiliki kebijakan atau policy tentang non-punitive safety reporting. Jadi tidak ada orang membuat laporan kita hukum, non-punitive. Ya. Bahkan kita bisa buat namanya confidential report. Ya, itu kita lakukan confidential report. Jadi orang bisa minta namanya dirahasiakan. Confidential beda sama secret, ya. Beda sama surat kaleng. Kalau surat kaleng saya cemplungin ke tempat sampah itu. Tapi dia melaporkan, tapi dia bilang ke saya, Pak Fuad, nama saya tolong dirahasiakan. Nah, itu nggak akan bocor namanya. Hanya orang tertentu yang mengelola safety reporting yang tahu siapa pelapornya. Ya. Non-punitive. Kemudian kedua, kita punya prosedur. Kalau membuat laporan itu di mana, dibuat yang semudah mungkin gitu, ya. Jangan mau bikin report tapi merepotkan, ya nggak ada orang mau report gitu. Bikin report misalnya formulernya panjang gitu, tebel setebel bantal kalau di print barangkali, ya. Nama, nomor pegawai, unit departemen, hobi, bintang, alamat rumah, alamat kantor, ya nggak mau orang. Maunya yang simple, ya.
prosedur simple, bikin laporannya simple. Kemudian kita promosikan, ya, newsletter, bulletin, seminar, workshop, orientation program, training, dan lain sebagainya. Ya, itu kita promosikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.